Nah, jadi di poster ini tadi ya sudah ada termuat ciri-ciri poster yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, mulai dari yang pertama, dipasang di tempat umum, kemudian ukuran posternya yang besar, menampilkan gambar atau teksnya ya. Nah, kemudian menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas tentunya. Nah, begitu juga dengan poster yang kedua. Nah, di sini juga poster tentang ayo hemat energi. Nah, di sini perintahnya matikan lampu dan peralatan saat tidak digunakan. Nah, ini adalah cara kita untuk menghemat energi. Jadi, kedua poster ini ya contoh dari ciri-ciri poster yang sudah kita bahas tadi. Jadi, di poster ini ya di contohnya sudah terdapat ciri-ciri poster yang harus kita masukkan ke dalam poster ketika kita membuat sebuah poster, agar poster tersebut bisa dimengerti dan bisa dilaksanakan oleh masyarakat umum atau masyarakat setempatnya ya, di mana tempat poster itu diletakkan. Nah, kemudian selanjutnya masih di halaman yang sama, halaman 95 ya di buku LKS-nya. Nah, halaman 95 bagian ini contoh pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, anak-anak perhatikan di sini ada pengertian dan hak serta kewajiban. Nah, yang pertama itu adalah tentang hak. Nah, Ibu Guru besarkan dulu ya, biar bisa terlihat dengan jelas. Nah, ini adalah pembelajaran PPKN anak-anak. Jadi jangan lupa nanti dicatat materinya ya. Nah, ini masuk ke dalam materi PPKN. Nah, di sini kita akan melihat tentang hak. Nah, menurut Prof. Dr. Noto Nagoro ya, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Nah, jadi anak-anak, hak itu adalah kuasa yang diterima oleh kita ya, atau kuasa untuk menerima sesuatu yang sudah semestinya untuk kita ya, yang kuasa tersebut yang sudah semestinya ditujukan untuk kita dan itu hak milik kita yang tidak boleh diambil oleh orang lain ya. Jadi pihak manapun tidak bisa mengambil hak yang sudah seharusnya untuk kita ya. Jadi hak yang sudah seharusnya untuk kita tidak bisa diambil oleh orang lain, karena masing-masing orang sudah punya hak dan kewajibannya sendiri ya. Nah, itu adalah tentang hak. Misalnya hak di dalam keluarga. Nah, kita berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua ya, berhak untuk mendapatkan makanan, berhak mendapatkan minuman, berhak mendapatkan perhatian ya. Nah, itu contoh di dalam keluarga. Kemudian misalnya di dalam lingkungan masyarakat. Nah, kita berhak mendapatkan kehidupan yang layak, yang tentram ya. Nah, kemudian selain itu ada juga hak di lingkungan sekolah. Nah, hak di lingkungan sekolah seperti yang sudah Ibu Guru sampaikan di pembelajaran kemarin ya, bahwa hak kita di sekolah yang pertama, kita berhak untuk belajar. Yang kedua, kita berhak untuk mendapatkan perlindungan dari guru. Kita berhak mendapatkan penilaian dari hasil belajar kita tadi ya. Nah, kemudian anak-anak, selain itu ya, selain hak tadi, kita juga perlu atau kita juga ada kewajiban ya. Nah, jadi dari hak ya kita akan mendapatkan kewajiban. Nah, setelah kita mendapatkan hak, maka kita akan mendapatkan kewajiban ya. Nah, wajib itu adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun juga pada prinsipnya yang dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Nah, anak-anak, jadi intinya ketika kita sudah mendapatkan hak kita ya, nah maka disitulah akan muncul yang namanya kewajiban. Jadi antara hak dan kewajiban ini harus kita jalankan secara bersamaan atau secara seimbang, secara merata. Jadi keduanya ini harus sama rata, tidak ada yang di atas dan tidak ada yang di bawah. Jadi kedua antara hak dan kewajiban ini tadi harus kita jalankan secara seimbang atau secara bersamaan, secara rata ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan hak, maka disitulah akan muncul kewajiban kita ya. Nah, kewajiban kita contohnya ya. Nah, ketika di lingkungan sekolah ya, kita mendapatkan kewajiban, misalnya piket kelas itu wajib sekali dilakukan kita ya, karena piket kelas tentunya sudah dibagi oleh guru kelas kalian ya. Nah, kalian sudah dibagi
tugas dan tanggung jawab kalian di dalam kelas tersebut, yaitu contohnya piket kelas. Nah, piket kelas misalnya kalian menyapu kelas, ya, menyapu lantai, mengepel lantai, kemudian menghapus papan tulis, merapikan kursi, meja, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu kewajiban yang harus kalian lakukan di lingkungan sekolah, ya. Jadi kewajiban itu anak-anak adalah segala sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang dan wajib hukumnya, ya. Karena kita sudah mendapatkan hak, maka kita akan mendapatkan kewajiban yang harus kita jalankan, ya. Jadi antara hak dan kewajiban harus kita jalankan secara seimbang, ya, atau secara bersamaan. Nah, oke, anak-anak yang selanjutnya. Nah, di sini ada juga hak dan kewajiban warga negara. Nah, jadi anak-anak di sini kita sebagai warga negara Indonesia tentunya mempunyai hak dan kewajiban. Di mana ada hak, maka di situ ada kewajiban. Jadi keduanya ini harus sama rata atau seimbang, ya. Jadi hak kita sebagai seorang warga negara adalah suatu yang seharusnya diperoleh oleh warga negara setelah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara, ya. Jadi di sini kita mempunyai dua tugas, yaitu tugas yang pertama kita mendapatkan hak, kemudian yang kedua ada kewajiban. Setelah kita mendapatkan hak, kita harus melakukan kewajiban kita sesuai dengan hak yang sudah kita peroleh, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah kalian perhatikan ini adalah contoh hak kita sebagai warga negara. Nah, ini dikategorikan sebagai hak asasi, ya. Nah, ini dia contohnya. Nah, hak yang pertama, hak mempertahankan hidup. Kemudian hak hidup tentram dan hak atas lingkungan hidup. Hak memilih dan mempunyai keyakinan politiknya, hak mengeluarkan pendapat, hak berkumpul dan berserikat, hak memilih pekerjaan, hak atas pekerjaan yang layak, dan hak atas jaminan sosial. Nah, anak ini adalah hak-hak kita sebagai seorang warga negara yang bisa dikategorikan sebagai hak asasi manusia. Nah, anak-anak nanti bisa catat ya hak-hak kita sebagai warga negara, ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ada 9 hak kita sebagai warga negara yang dikategorikan sebagai hak asasi, ya. Nanti anak-anak bisa catat di buku catatannya ya untuk belajar di rumah. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini adalah kewajiban kita sebagai warga negara dan contoh pelaksanaannya. Yang pertama, kewajiban kita taat dan patuh pada pemerintah. Dan pelaksanaannya kita wajib membayar pajak dengan tertib. Yang kedua, kewajibannya menjaga ketertiban umum. Nah, pelaksanaannya tidak berbuat onar atau tidak membuat masalah. Yang ketiga, turut menjaga kelestarian budaya bangsa. Pelaksanaannya berlatih kesenian misalnya. Ya, nah di sini kita bisa berlatih kesenian, berlatih menari, ya, kemudian bernyanyi. Nah, itu termasuk ke dalam kewajiban kita turut menjaga kelestarian budaya bangsa. Nah, kemudian menjaga keamanan wilayah. Nah, pelaksanaannya kita bisa melakukan kegiatan siskambling atau kegiatan ronda malam ya. Nah, itu nanti bisa dibagi tugasnya masing-masing ya. Nah, kemudian yang kelima, melestarikan sumber daya alam. Pelaksanaannya melakukan reboisasi atau penghijauan atau menanam kembali pohon-pohon ya. Nah, penghijauan tadi terhadap pohon tersebut. Nah, kemudian yang keenam, mengikuti pendidikan dasar. Pelaksanaannya adalah bersekolah dari SD sampai ke perguruan tinggi. Nah, kita biasanya pendidikan itu dimulai dari PAUD, kemudian TK, kemudian SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi atau sampai ke kuliah ya. Nah, kemudian selanjutnya menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Contoh pelaksanaannya mematuhi semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, jadi anak-anak, negara kita Indonesia adalah negara hukum ya, di mana negara tersebut memiliki peraturan yang harus ditaati oleh warga masyarakatnya ya. Nah, jadi peraturan yang dibuat itu adalah untuk ditaati ya, untuk dijalankan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Jadi itu bukan untuk dilanggar tetapi untuk dipatuhi dan untuk dijalankan.